Selamat datang Tuan dan Nona, kembali lagi bersama saya Kai. Di video kali ini kita akan kembali di segmen Rindu, review Indigo dan Dukun. Seperti yang aku bilang di video sebelumnya, banyak sekali yang DM aku bertanya untuk rekomendasi konsultasi bersama praktisi-praktisi lain atas masalah mereka karena mereka tidak tahu banyak mengenai siapa saja yang dapat mereka percaya dan mereka juga kesulitan untuk mendapat slot di praktisi-praktisi yang mereka inginkan, sehingga mereka butuh alternatif lain. Nah, pertama kali saya menemukan akun beliau ini murni kebetulan saat sedang scrolling-scrolling Instagram. Dan langsung tertarik karena beliau membuka kelas untuk mata ketiga. Apalagi aku yang sangat suka mengenai hal-hal gaib. Beliau membuka banyak layanan dari pembacaan tarot, pembersihan tempat kerja, sampai ke kelas mata ketiga dan soul unlocking class. Ada interpretasi mimpi juga loh teman-teman. Nah, pertama kali aku mencobanya itu sebenarnya masih masa-masa di mana ekonomiku masih sangat sulit. Tapi karena rasa penasaran yang besar, akhirnya aku ikut kelas tersebut. Tentunya aku nggak akan bagiin apa yang dipelajari di dalamnya secara lengkap, biar itu jadi bagian beliau. Akan tetapi, hampir semua kelas yang aku ikuti selalu diawali dengan penyeimbangan cakra atau energi dari muridnya. Banyak ragam cara dari tiap praktisi untuk menyeimbangkan cakra tersebut, tapi kurang lebih tahap awalnya selalu di-scanning dulu dan dilakukan penyeimbangan cakra. Jujur saja, saat itu aku sangat kesulitan mengikuti kelas pelatihan tersebut karena memang kondisi ekonomiku tuh masih nggak bagus ya. Sehingga hati dan pikiran aku tuh masih semeraut banget dan penuh dengan distraksi yang membuatku tuh nggak fokus dan tenang dalam mengikuti pelatihan tersebut. Apalagi saat diajarkan tentang meditasi. Kacau sekali, oleh karena itu aku diem-diem kabur dari kelas tersebut karena pikirku, wah, kayaknya aku belum selesai deh sama diri aku sendiri. Belum saatnya aku nyemplung ke dunia-dunia yang kayak begini. Singkat cerita, akhirnya aku menjauhi semua hal-hal yang gaib, semua hal-hal spiritual, dan memfokuskan diri untuk pengembangan dan perbaikan kehidupan dulu. Nah, sampai akhirnya sekian tahun kemudian berlalu, udah cukup lama banget, dan akhirnya aku udah cukup stabil karena udah kerja di Australia kan. Akhirnya aku mencoba kembali kelas beliau, tapi kali ini aku ngambil kelas yang soul unlocking dulu, karena setelah aku tanya-tanya, kelas ini lebih mengajarkan ke pengenalan diri dan membongkar diri kita agar kita lebih kenal dulu nih tentang diri kita dan jiwa kita. Saat itu, setelah aku mencoba kelas mata ketiga, aku sangat setuju di mana kita harus beres dulu nih diri kita sebelum akhirnya kita berurusan dengan yang gaib-gaib. Oleh karena itu, aku ambil soul unlocking class terlebih dahulu. Kelas-kelas tersebut berlangsung selama 1 bulan, dan pertemuan dilakukan secara online selama seminggu sekali. Setiap hari Sabtu karena aku sangat sibuk saat itu ya, jadi cuma bisa hari Sabtu. Di sana dijelaskan basic-basic terlebih dahulu mengenai apa itu spiritual, apa itu supranatural, dan apa itu supernatural. Dan kembali aku gak akan menjelaskan secara lengkap apa saja yang diajarkan di sana, karena tentunya seluruh pelajaran tersebut sudah disusun dengan rapi sesuai dengan kurikulum yang beliau susunkan. Istilahnya copyright lah. Jadi aku akan berikan kisi-kisi dan apa saja yang terjadi saat mengikuti kelas tersebut. Nah, di minggu pertama yang masih pengenalan seperti yang aku bilang tadi, banyakkan kelas selalu dimulai dengan penyeimbangan cakra dan scanning cakra kita. Di minggu itu aja tuh udah mulai dengan mengorek-ngorek luka yang tersembunyi secara tidak sadar oleh diri kita sendiri. Memang itu orang agak dajal sih. Setelah itu, kita akan diberi PR yang harus dan wajib dikerjakan. Kalau tidak, kelas kita tidak akan dilanjutkan. Yaitu ada meditasi yang diberi tekniknya harus gimana, dan di situ juga aku baru tahu meditasi itu ada banyak caranya, ada banyak jenisnya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai atau dilatih.
Saat itu juga aku menceritakan mengenai apa saja yang terjadi di masa lalu dan tentunya tentang bagaimana aku suka mendengar suara-suara yang memberitahu tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Saat itu beliau bilang, pantas saja saat penstabilan cakra, cakra Anda yang aktif itu lebih dari cakra ketujuh. Saat itu aku nggak ngerti kan, karena yang umum kita tahu cakra itu kan ada 7 sampai di crown cakra. Tapi emang kalau kita baca kan banyak cakra-cakra kecil selain cakra ketujuh itu, tapi yang utama itu kan ya yang 7 itu. Tapi ternyata menurut beliau memang sebenarnya lebih dari itu. Karena ini Anda bisa googling sendiri ya, jadi aku rasa bolehlah dibagiin. Secara umum cakra itu memang ada yang kecil, ada yang gede, dan yang utama 7 tadi yang aku bilang. Tapi ternyata jika konteksnya bukan hanya badan fisik, tapi badan jiwa, tentunya kan lebih besar dari badan fisik. Bahkan mungkin lebih kecil, itu kan beda lah ya, ukuran dimensi dunia sini sama dunia sana. Dan saluran cakra di jiwa kita itu sebenarnya lebih dari 7. Oleh karena itu, ada yang namanya itu dari Earth Star Cakra, di bawah root, sampai ke di atas crown, di mana ada Soul Star Chakra sampai ke Divine Gateway Chakra. Nah, beliau bilang pantas saja saat sedang diseimbangkan, cakra yang harus diseimbangkan ini udah tembus sampai ke Soul Star Chakra. Oleh karena itu, aku bisa memperoleh pesan dari entitas yang lebih tinggi. Nah, minggu pertama selesai setelah Anda dikorek-korek dan diberikan PR. Kita lanjut ke minggu kedua, di mana kita mereview hasil dari PR tersebut. Beliau memberitahu apa saja hasil dari meditasi yang membuat kita bingung maksudnya itu apa. Dan yang menarik adalah saat itu beliau mention sesuatu bahwa aku harus hati-hati dalam berpikir dan dalam merasa, karena sangat mudah termanifestasi. Bisa hal-hal yang buruk, bisa hal-hal yang baik. Karena itu saat kalau kamu lagi depresi, pasti ada aja hal-hal yang tidak enak yang terjadi. Nah, yang menarik adalah beberapa hari setelah kelas itu, karena itu kan aku masih awal-awal kerja di tempat yang aku baru kerja ya. Tentunya aku masih sangat lambat dan banyak kesalahan yang aku lakukan. Dan bosku saat itu benar-benar galak banget, dan kata-kata yang dikeluarkan beliau cukup menyakitkan karena mulai ke merendahkan aku kan. Saat itu memang aku yang salah sih, karena ya masih cupu banget kan. Tapi memang hatinya tuh udah lumayan sakit, dan jujur aja waktu itu lagi ada momen dimana aku lagi turun tangga sama bos aku nih. Karena kantornya itu kan emang 2 lantai. Nah, aku tuh dalam hati udah mikir nih, apa gua sandung aja nih kakek ya? Nyebelin banget kan. Tapi dalam hati itu aku bilang, jangan mikir gitu Kai, jangan mikir gitu ya. Jadi ya Tuhan, kuatkan aku dan jauhkanlah aku dari pikiran-pikiran yang jahat seperti itu. Dan bahayanya, besoknya aku baru tahu bahwa malam itu bosku itu beneran jatuh dari tangga di rumahnya. Dan akhirnya dahinya mesti dijahit. Jujur aku takut juga kan. Wah, gimana nih dengan nasib-nasib orang yang aku pernah kesel gitu kan. Jadi takut kan. Sampai ke minggu ketiga, dan ya memang beliau bilang setelah ada pemikiran tersebut, akan lebih baik jika hatinya distabilkan dahulu dan dengan penuh kesadaran berusaha memaafkan orang tersebut. Ya waktu itu aku pun juga nggak nyangka kan bakal akhirnya kejadian. Cuma ya berharap ya Tuhan kuatkan aku supaya aku nggak mikir-mikir yang jahat begitu. Jadi ya kita lanjut dulu ya di minggu ketiga. Kembali ke ngorek-ngorek trauma masa lalu. Dan disarankan mencoba ini, mencoba itu. Saat itu aku cerita juga, entah mengapa setiap hari saat aku di Australia itu aku merasa gelisah dan merasa takut. Aku sendiri bingung kenapa kan. Ya memang saat itu kan memang lagi ngerantau jauh banget, dan segala sesuatu masih sangat baru ya. Dan aku juga nggak tahu apa aja yang akan terjadi di hari esok. Mungkin karena itu aku jadi ngerasa takut. Nah, beliau akhirnya memberi sebuah metode bermeditasi untuk penggalian diri. Saat itu aku rajin meditasi karena emang buat nenangin batin kan, dan ada hal lucu yang terjadi. Aku yakin para penonton sudah dewasa semua ya. Aku nggak pengen dong tiap hari merasa gelisah dan ngerasa takut gini waktu lagi kerja. Jadi aku tuh rajin meditasi berusaha untuk menstabilkan hati lah.
Dan suatu hari aku lagi nonton bokep nih ya. Dan seperti biasa lah melakukan aktivitas itu kan. Aku rasa pasti tiap laki-laki tahu lah. Dan setelah melakukan hal tersebut, selalu ada merasa bersalah, rasa guilty gitu kan. Dan saat itu aku sadar, loh kok rasanya itu sama persis ya dengan rasa yang aku rasain setiap hari. Waktu lagi kerja, waktu lagi ngapain gitu kan. Saat itu akhirnya aku sadar ternyata yang aku rasakan itu bukan rasa gelisah dan juga bukan rasa takut. Tapi ternyata rasa guilty, merasa bersalah. Rasa bersalah apa itu yang harus aku teliti lebih lanjut. Dan akhirnya di pertemuan terakhir diberikan PR lanjutan, saran, dan pertimbangan yang harus dipikirkan lebih lanjut supaya aku lebih mengenal lagi tuh itu perasaan tuh asalnya dari mana, supaya intinya selesai lah PR yang ada di hati kita ini kan, di batin kita. Dan di akhir sesi aku diberi bonus juga oleh beliau. Jadi beliau bertanya, mau nggak kamu ngeliat atau berkomunikasi dengan beliau yang suka memberi bisikan-bisikan mengenai masa depan tersebut. Karena sepanjang kelas, beliau tuh terus-terusan memperhatikan dan penuh harapan, berharap kelancaran akan pertumbuhanku. Bahkan kadang beliau suka senyum sendiri pas ngeliat aku lagi belajar ya. Dengan excited aku mengiyain dong. Dan akhirnya diberi langkah-langkahnya bagaimana dan dibimbing beliau untuk melihat wujudnya. Dan sosok pertama yang aku lihat itu ya ular warnanya biru. Nah, ini yang sempat aku ceritain di video konsul bersama Trianomali. Dan ternyata memang match setelah dilihat oleh Jesselyn. Bahwa memang ular ini ngikut dari salah satu kamar mandi di Australia. Nah, kita lanjut lagi. Beliau bilang, bukan, itu cuma entitas yang nebeng doang. Coba lagi deh. Nah, berarti kan udah match kan? Ada dua praktisi yang menyebutkan hal yang sama. Kalau ini nih bener nih wujudnya nih. Nah, beliau bilang, ingat pesan-pesan yang pernah diberikan ke kamu yang tentang masa depan itu ya, coba diingat-ingat lagi. Dan coba kamu tarik benangnya dari pesan itu. Terus ya, aku coba lagi kan. Dan jujur saat itu akhirnya ya kelihatan. Dan ya takut sih, takut. Bukan karena sosoknya serem, tapi mungkin karena aku terlalu wibu ya. Jadi selain aku takut halu, takut terinfluence juga dengan bayangan-bayangan aku tuh sebagai wibu dari ya anime-anime gitu kan. Jadi wah ini gua halu apa enggak nih? Karena sosok ini tuh terlalu majestic dan besar buat aku ya. Selain rasa takut itu jujur aku sangat terkesima waktu ngelihat sosok beliau. Jadi ya sempat bengong sendirilah memandang hal yang menurut aku luar biasa saat itu. Lalu guruku itu akhirnya nanya, mau coba komunikasi nggak sama beliau? Coba aja ajak ngobrol. Terus jujur ya, aku takut kan, takut banget. Jadi aku bilang, nggak dulu deh, Kak, cukup sampai sini dulu aja. Saat itu masih gemeteran karena ya itu kan pertama kalinya aku bisa ngeliat sosok yang memang sengaja berusaha aku lihat sendiri kan dengan kemampuan aku sendiri. Dan sekali lagi ya, emang takut halu. Karena kan bukan yang tiba-tiba kebuka kayak ceritaku di video-video sebelumnya saat aku minta Tuhan supaya mata batinku dibuka. Dan akhirnya ya, kalian tahulah di tagar yang mata batin di video-video sebelumnya, mata batinku akhirnya kebuka dan ngelihat sosok yang gak enak kan. Nah, yang ini kan bukan karena kebetulan kan, karena yang berusaha sendiri. Jadi aku sendiri nggak tahu ini halu apa enggak. Nah, sosok beliau itu juga kayaknya nggak bakal aku sebutin karena sekali lagi karena takut halu. Dan juga belum divalidasi juga karena ya yang lihat itu kan waktu itu cuma aku sama beliau kan. Dimana kalian tahu kan, aku tuh masih pemula, masih amatir. Jadi nggak bisa dipercaya lah. Dan yang ngelihat akhirnya ya cuma beliau kan. Prinsip aku tuh setidaknya ada 2 atau 3 praktisi lah. Harus berkata hal yang sama, baru aku bisa bagiin ke orang lain. Jadi ya untuk saat ini, aku keep dulu deh sosoknya beliau tuh seperti apa. Lagi pula, saat aku konsul dengan Trianomali pun, akhirnya beliau memutuskan untuk tidak ingin dilihat sosoknya. Jadi aku rasa, selama pesan beliau sampai, ya kita nggak perlu pentingkan lah ya, beliau itu siapa dan sosoknya itu kayak gimana. Nah, berakhirlah kelas Soul Unlocking tersebut.
Dan sejak hari itu perasaanku udah lega banget, rasa gelisah dan rasa takut itu hilang. Dan seperti yang kalian tahu dari video-videoku sebelumnya, seperti yang aku bilang, malah setelah kelas itu di setiap masalah yang muncul saat aku di Australia, di hari itu juga ada pertolongan-pertolongan yang datang. Setiap ada masalah, setiap ada butuh uang, selalu ada kerjaan yang datang gitu kan. Jadi aku rasa kelas ini sangat mantep dan berhasil dalam proses pengembangan diri aku. Nah, kita lanjut ke kelas berikutnya, yaitu kelas mata ketiga, di mana kelas tadi lebih ke spiritual dan supernatural, maka di kelas ini lebih ke supranaturalnya. Sekali lagi tidak akan aku bocorkan isinya, tapi izinkan aku nge-share pengalamanku saat menjalani kelas tersebut. Jadi seperti biasa, selalu dilakukan scanning dan balancing cakra. Dan untuk pertemuan pertama, beliau menyediakan pertemuan secara offline jika kliennya menginginkan jasa offline tersebut. Pertama kali bertemu beliau secara langsung, beliau bertanya, mau belajar apa? Nah, jujur waktu itu aku bingung, karena aku kira tuh ya akan sama seperti kelas Soul Unlocking sebelumnya. Udah ada kurikulumnya, dan udah ada algoritmanya, jadi ya tinggal datang terus ya belajar aja. Tapi kan ya ternyata kalau dipikir-pikir ya kemampuan orang itu kan yang ikut kelas ini pasti beda-beda. Jadi kalau semua muridnya mulai dari nol ya pastinya nggak adil kan jatuhnya. Jadi saat itu pun akhirnya ya bingung. Aku bengong, beliau pun bengong. Dalam hati aku bilang, ya mana gua tahu kan seumur-umur gua nggak pernah belajar yang kayak begini, yang gaib-gaib gitu kan. Cuma pernah nonton di YouTube, dengar-dengar dari orang, ya mau belajar apa ya mana tahu mulainya dari mana kan. Akhirnya dengan polosnya aku menjawab, wah nggak tahu kak. Terus akhirnya beliau bingung dong, lah lu ikut kelas ini buat apaan dong? Ya terus kan aku bilang kan, ya pengen tahu aja kak kelasnya kayak gimana. Dan mungkin paling minim supaya bisa ngelihat kuntilanak lah ya. Intinya biar mata batin kebuka, terus kita bisa ngelihat yang nggak kelihatan lah. Dan akhirnya beliau ngakak kan, dia ketawa dan beliau bilang, lu tuh udah bukan kelasnya lagi main kuntilanak kan, bahkan lu juga udah bisa kok buat nge-scanning sesuatu. Dan akhirnya beliau nggak pakai babi bu, langsung suruh coba secara langsung praktek. Beliau ngeluarin 2 kotak yang gua nggak tahu isinya apaan, dan dia langsung suruh aku nge-scan kedua kotak tersebut. Dalam hati spontan aku ngomong gini nih, wah ini orang gendeng apa ya, ngelihat kuntilanak aja gue nggak bisa, udah disuruh scan apaan dah ini dah, gila nih orang. Bener deh, aku mikirnya kayak gitu kan. Jadi dengan lemah lembut, selembut pantat bayi, aku bertanya, wah gimana caranya ya kak, aku nggak ngerti nih, ngelihat hantu aja aku nggak bisa. Karena ya aku pikir kan skill-skill kayak gitu tuh ada levelnya, ada tahapannya. Dan setidaknya tahapan paling rendah itu ya ngelihat kuntilanak atau pocong atau semacamnya gitu kan. Nah setelah bisa ngelihat kuntilanak, nanti baru tuh kebuka skill-skill yang lain. Ya waktu itu aku mikirnya gitu, ada tingkatannya. Tapi ternyata enggak kan. Nah beliau akhirnya bilang, tenangin aja dulu dan ikutin aja apa yang muncul di hati lu. Nah, coba minimal tebak aja deh warnanya apa dan gambaran apa yang muncul di hati lu. Bisa baik visual, bau, atau apapun yang muncul di hati lu. Karena gue udah bohwat banget ya, jujur gue ngerasa nih orang gendeng banget. Ini apa ya, coba ya, gila juga kayaknya ya. Ya udah, jadi gue jawab. Secara langsung gue langsung aja nih jawab dah. Ya udahlah, bener apa enggaknya langsung gue belak-belakan aja lah yang ada di hati gini kan. Nah, yang kiri ini warnanya pink nih. Warnanya pink, wangi banget, ada bayang-bayang bunga sakura kayak orang yang lagi jatuh cinta. Dan yang kanan ini warnanya agak gelap, agak ijo-ijo toska kayak awan, dan gak tahu nih aku ada dapat gambarannya kayak awan dan lagi hujan. Ini jujur aja aku tuh asal nyeletuk aja itu yang ada di dalam hati. Pokoknya ya udahlah, ini halu-haluan lah. Gak ngerti bener-bener gak ngerti gitu kan. Dan pas kotaknya dibuka ternyata bener, yang kiri itu rosario warnanya pink yang diberikan ke beliau dari mantan pacarnya yang waktu itu mereka tuh masih PDKT. Dan yang satu lagi itu juga bener rosario yang waktu itu pernah diritualkan saat sedang hujan.
Dan lucunya lagi, nggak lama setelah Rosario itu dibuka, langsung hujan deras. Cukup lama. Nah, sesi tersebut terus berlangsung di mana aku terus-terusan disuruh praktek. Langsung scanning-scanning pas live-nya beliau, ngetes warna energi, ngetes rasain energi, dan ya belajar misahin suara-suara gaib yang muncul di hati gitulah. Jujur sepanjang pertemuan itu aku ngerasa halu banget ya. Ini beneran apa enggak ya? Tapi ya seru juga karena waktu itu kan baru aku nyadar juga kan. Kayak videoku yang tentang mata batin itu, waktu ngeliat vision-vision itu ternyata lokasinya itu bisa berbeda-beda tempat munculnya. Dan sesi offline itu diakhiri dengan obrolan santai di mana karena kami main game yang sama, kita ngobrolin game tersebut dan aku sempat cerita bahwa entah bagaimana setiap kali aku ngelihat film atau apapun tentang yang temanya luar angkasa, hati aku tuh penuh rasa kebencian. Dan waktu itu game yang kami bicarakan itu namanya Honkai Star Rail ya. Padahal sebenarnya aku nggak pernah suka dengan game-game atau film yang temanya luar angkasa. Tapi saat aku main game ini malah hoki aku tuh gede banget. Dan tiba-tiba beliau punya feeling bagus dan nyoba aku nge-pull karakter itu. Yang lagi banner karakter yang namanya Robin. Dan saat itu kondisi beliau masih red off, jadi belum tentu dapet Robin ini. Red off itu maksudnya kalau misalnya kalian ngambil karakternya belum tentu dapet dia ya. Karena aku bilang hokiku gede di game ini, sekalian dites lah sama beliau. Saat itu beliau bisa nge-pull kalau nggak salah sekitar 6 atau 7 pull gitu ya. Dan jujur nih dalam hati ada yang ngomong nih, pull terakhir pasti dapet. Ya waktu itu kan aku ya abaikan aja seperti biasa kan, aku selalu anggap semua itu cuma halu. Di pull terakhir, di pull ke-7 ternyata nggak dapet tuh. Tapi karena dapet karakter duplikat, waktu itu dapat March 7 kan, jadi ada cashback kan, kita bisa nge-pull satu kali lagi. Dan bener akhirnya di pull terakhir, di pull ke-8 dalam kondisi red off dapat Robin. Emang kadang bisikan-bisikan kayak gitu agak serem sih. Jadi ya kita lanjut lagi ke kelas-kelas berikutnya, di mana setiap sesi dan selama sebulan kelas tersebut kita diperbolehkan bertanya apapun tentang apa yang kita nggak ngerti. Di minggu-minggu berikutnya diajarkan pembuatan barrier, defense, offense, sampai ke Raga Sukma. Dan menariknya, baik dari Soul Unlocking Class dan kelas mata ketiga ini, setiap minggu pasti ada aja kejadian yang cocok dengan apa yang lagi diajarin di minggu itu tuh. Kayak yang tadi soal manifestasi dan kejadian dengan bos aku yang jatuh dari tangga itu kan. Kali ini juga waktu aku lagi belajar defense, beliau nanya kan, ada gak tempat angker yang kamu tahu? Dan kebetulan banget, belum lama sebelum kelas itu, teman aku ada yang rumahnya bener-bener gangguannya tuh banyak banget. Jadi aku disuruh coba ngeliat rumah itu ada sosok apa, dan coba cari tahu kenapa diganggu. Kelas yang saat itu tuh baru sampai ngeliat aja sosoknya tuh kayak gimana. Di akhir kelas diajarin cara megang energi hantu yang ngeganggu itu, tentunya dengan seizin Tuhan, dan jika memang hantu itu mengganggu. Tapi itu kisi-kisi doang tentang kelas yang akan diajarin di minggu berikutnya. Jujur karena aku penasaran, ya akhirnya aku cobain dong ke hantu yang di rumah teman aku itu. Tapi abis dipegang, ya bener sih kayak yang diajarin. Tangan berasa panas, tapi karena kelasnya masih minggu depan dan itu baru kisi-kisinya, belum diajarin secara lengkap, abis dipegang, aku bingung ini mesti diapain ini kan. Karena panik, ya udah aku lepas lagi dan ya udah tunggu kelas minggu depan aja lah. Tidak, aku coba tidur lagi, ya udah lengkap lucu-lucuan aja lah. Dan lucunya, tepat di pagi hari itu, teman aku nge-WA aku dan bilang, wah, rumah gua kacau sih. Tiba-tiba CCTV-nya ngasih notifikasi banyak banget tuh, yang ngedetect bahwa ada sesuatu yang bergerak, padahal nggak ada apa-apa. Jadi CCTV-nya itu yang kayak aku ceritain sebelumnya, itu CCTV yang pakai sensor gerak ya. Karena kan emang dia lagi nggak di rumah dan dia baru punya anak, jadi pasang CCTV di mana-mana. Dan jam notifikasinya pas banget dengan jam dimana waktu aku lagi nyoba megang energi tersebut.
Jadi ya lucu sih, lucu. Dan akhirnya ya baru diajarin setelahnya mesti gimana. Dan akhirnya kelas terakhir ditutup dengan belajar Raga Sukma. Yang dimana sampai akhir sesi kelas tersebut aku tuh nggak bisa. Dan lagi-lagi pas banget. Di akhir kelas itu, pas banget dengan konten detektif astral yang mengunjungi kembali kota Saranjana. Di situ Bow diberi nasihat sama rajanya yang bilang, Raja, pesan dari Raja buat gue. Kalau mau mengemban ilmu ini, kamu harus fokus. Oh. Tidak bisa terpecah. Utamakan untuk mengendalikan hawa nafsumu terlebih dahulu. langsung tuh ngejelek. Wah, gimana ya? Kayak aku bilang tadi, entah divine timing atau gimana, setiap sesudah atau sebelum kelas tersebut, pasti ada aja kejadian yang relate dengan kelas tersebut. Di akhir kelas, akhirnya ya tetap masih nggak bisa Raga Sukma, dan ya di setiap video yang aku bilang kan sampai detik ini aku nggak bisa lihat setan, nggak bisa ngerasain energi, aku bukan indigo, aku nggak punya kelebihan apa-apa, dan sebagainya. Jujur beneran, setelah kelas itu ya, selang beberapa lama aku udah nggak bisa ngelihat apa-apa lagi, nggak bisa ngelihat energi, nggak bisa, ya nggak yang gaib-gaib, nggak bisa lah. Ya karena mungkin udah latihannya udah males banget ya, udah males banget meditasi, males latihan, dan emang waktuku itu lebih fokus ke survival dan nyari duit. Tapi setiap sesi di kelas tersebut emang asik banget, dan walau terkesan halu, metode cara ngelihat HB yang waktu tadi itu tuh cara terkoneksi dengan beliau, dan sosok yang aku lihat seperti apa ya udah divalidasi juga sama praktisi lain. In this case ya sama Tri Anomali. Kan aku sempat nanya juga kan di video sebelumnya, aku nanya ini sosoknya gimana, dan aku tuh diajarin tuh caranya begini, dan mereka bilang oh caranya emang udah bener. Jadi aku rasa apa yang diajarkan beliau memang sudah match dengan beberapa praktisi lain. Jadi untuk kelas ini aku kasih bintang 5. Nah, berikutnya aku rasa ya nggak jauh beda sih dengan praktisi-praktisi lain. Beliau menyediakan jasa tarot reading dengan berbagai jenis pertanyaan dan sesi. Kalau dari akurasi, aku rasa cukup tepat. Tapi aku baru sekali menggunakan jasa tarot reading beliau mengenai bakat dan passion. Isinya mengatakan bahwa aku tuh sebenarnya jago bikin komposisi seni yang menarik dan bisa diterima dan disukai orang lain. Sisi artnya, sisi seninya kuat, dan memang bakat dalam seni visualnya kuat. Ini memang ya aku emang suka gambar, tapi kalau soal apakah bisa diterima atau membuat orang lain suka kan butuh validasi lagi ya. Jadi ya ketepatannya belum aku uji, tapi ya mostly kalau dari dalam diri sih tepat ya. Akhir-akhir ini juga kalau ada temen yang diganggu, aku selalu pakai jasa beliau buat ngusir hantu-hantunya. Dan ya setelah diusir udah gak ada gangguan lagi, dan dijelaskan juga sama beliau kenapa diganggu dan cara ngatasinnya. Overall, kelas-kelas beliau sangat recommended, dan ya yang tertarik silakan coba ya. Yang paling berkesan ya memang kelas-kelasnya beliau sih. Entah bagaimana, tiap sesinya pasti ada aja kejadian yang relate di hari-hari berikutnya. Seakan emang udah divine timing banget. Oh ya, bagi kalian yang banyak DM aku yang nanya-nanya tentang mimpi kalian, beliau juga membuka jasa untuk interpretasi mimpi. Jadi gas, langsung aja ke akunnya. Dan juga hati-hati nih ya, beliau tuh sangat wibu. Ampun ya Sensei ya, ampun nih. Semoga Sensei berbahagia dan sukses selalu. Video berikutnya nggak akan kalah seru karena aku akan mereview gurunya perjalanan mistis ini, yaitu Kak Rin Kanrin. Dan bagi kalian yang mau request aku untuk membahas sesuatu di video-video berikutnya, silakan komen di bawah ya. Saya Sasakura Kai. Terima kasih Tuan dan Nona sudah menonton sampai sejauh ini. Semoga setelah menonton video ini, langkah dan hati kalian menjadi sedikit lebih ringan, dan sedikit cahaya kembali dalam gelapnya hari Anda. Terima kasih.